Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bongkar laporan super menarik dari Adobe, yaitu Tren Kreatif 2026. Kita mau lihat nih, apa sih yang bakal ngebentuk dunia visual ke depannya, dan gimana para kreator seperti kita bisa meresponsnya. Nah, kita mulai dari sini. Kutipan yang ngena banget. Ini bukan sekedar tahun biasa ya. Kita tuh lagi ada di titik balik yang krusial, di mana semua cara kerja kita, alat yang kita pakai sampai ekspektasi orang itu lagi berubah total. Jadi, apa sih tantangan utamanya? Laporan ini menyebutnya the perfect storm, atau badai yang sempurna. Coba bayangin deh, permintaan konten itu meroket, bisa 5-20 kali lipat. Tapi, seringnya sumber daya kita malah makin terbatas. Dan di tengah-tengah semua kekacauan itu, muncullah AI yang mengubah segalanya. Bener-bener badai yang sempurna kan? So, pertanyaannya sekarang, gimana kita harus merespon ini semua? Nah, enaknya laporan ini tuh nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih lihat gimana para kreator top dunia menggubar tantangan ini jadi peluang. Yuk, kita bedah tren-tren yang muncul sebagai jawabannya. Oke, tren pertama, dan ini seru banget, namanya All the Feels. Intinya, ini semua soal gimana caranya bikin karya yang berasa banget, yang bisa nembus semua kebisingan digital di luar sana. Coba deh lihat visual ini. Keren banget kan? Rasanya kayak mau lompat keluar dari layar. Nah, ini dia intinya. Brand-brand besar sekarang tuh pakai visual yang larger than life, yang dramatis, buat mastiin pesan mereka tuh nggak cuma dilihat, tapi juga dirasain. Dan ini bukan cuma soal feeling loh, ada datanya. Sebuah studi dari The Drum nunjukin kalau 82% konsumen di seluruh dunia itu pengen banget indera mereka tuh dilibatin sebanyak mungkin pas ngalamin sesuatu yang baru. Mereka udah nggak mau lagi cuma lihat gambar, mereka pengen ngerasain pengalamannya langsung. Kalau dari sisi bisnis, wah ini masuk akal banget. Hampir setengah konsumen, tepatnya 49%, itu lebih mungkin belanja dari brand yang bisa bikin mereka merasa senang. Jadi, joy atau kegembiraan itu ternyata bisa jadi pendorong penjualan yang super kuat. Terus gimana sih tren ini kelihatan di dunia nyata? Coba bayangin detail yang hipersensorik, tekstur yang kaya, warna yang bener-bener jedar. Nah, ini ngejelasin banget kenapa kita sering lihat iklan pakai video slow motion es batu nyemplung ke air. Itu contoh sempurna. Mereka mau kita ngerasain dingin dan segernya cuma lewat layar. Keren kan? Oke, kita lanjut ke tren kedua. Yang ini fokusnya ke hubungan manusiawi yang otentik. Adobe ngebaginya jadi dua ide yang nyambung. Satu soal koneksi manusia yang universal, satu lagi soal keaslian yang khas lokal. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya connectioneering. Anggap aja ini seni buat ngebangun koneksi emosional. Jadi, kita cari tema-tema universal kayak kebahagiaan atau inspirasi yang bisa nyentuh semua orang, dimanapun mereka. Nah, di sisi lain, ada cita rasa lokal. Ini justru kebalikannya, merayakan hal-hal yang spesifik dan otentik. Kerajinan tangan, budaya unik suatu daerah. Tujuannya sama, bikin konten jadi terasa lebih jujur, lebih manusia. Dan kenapa ini penting banget? Menurut riset dari Gallup, 70% keputusan kita sebagai konsumen itu didorong oleh emosi. Bukan logika, bukan soal fitur produk, tapi soal perasaan. Tren ini benar-benar nyentuh inti dari cara kita sebagai manusia mengambil keputusan. Dan ini relevan banget sama kondisi sekarang. Di tengah gempuran konten AI dan deepfake, Gen Z itu lagi gencar-gencarnya nyari yang asli, yang real. Laporan ini bahkan nyebut ada fenomena abstinence, semacam puasa aplikasi, di mana orang sengaja menjauh dari dunia digital buat nyari pengalaman yang nyata. Mereka kangen sama yang otentik, bukan kesempurnaan palsu. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke tren yang paling absurd dan paling seru secara visual. Namanya surreal silliness atau kekonyolan surreal. Intinya, ini adalah saat kita ngelepasin kekuatan imajinasi AI yang paling liar dan nggak terduga. Wow, lihat deh gambar-gambar ini. Nanas dari berlian, raksasa kartun lagi nyantai di atas gedung. Ini jenis visual yang pasti bikin kita berhenti scrolling. Ini kreativitas yang benar-benar bebas, nggak terikat sama aturan fisika atau kenyataan sama sekali. Dan ini dia pertanyaan kuncinya. Apa yang terjadi waktu AI berhenti niru-niru kenyataan dan mulai ngebayangin sesuatu yang sama sekali nggak ada? Kita kan udah sering lihat AI dipakai buat niru foto atau lukisan. Tapi pergeseran besarnya itu terjadi sekarang, waktu kita biarin dia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Aneh, lucu, dan mustahil. Dan ternyata
Ada strategi cerdas di balik kekonyolan ini. Kata Brenda Millis dari Adobe, nyajiin hal-hal aneh dengan cara yang lucu itu sangat menarik dan menghibur. Kenapa? Karena di dunia yang kadang terasa nggak pasti, humor dan kejutan absurd itu bisa jadi pelepas stres. Ini bikin sebuah brand jadi terasa lebih manusiawi dan pintar ngebaca suasana hati audiensnya. Dan hasilnya? Kelihatan banget. Data dari Kantar nunjukin kalau brand yang dianggap fun atau menyenangkan itu jauh lebih jago dalam membangun permintaan di masa depan, 24 poin di atas rata-rata. Ternyata, bersenang-senang itu bagus buat bisnis. Oke, setelah kita ngebahas 3 tren besar tadi, apa dong kesimpulan utamanya? Kreativitas ini mau dibawa kemana sebenarnya? Inti dari semua ini sebenarnya simpel. Masa depan kreativitas itu bukan soal AI versus manusia, sama sekali bukan. Tapi soal gimana kita bisa menggabungkan keduanya secara cerdas dan penuh tujuan. Bayangin deh, AI bisa aja ngasilin ratusan gambar surreal dalam sekejap. Tapi tetap butuh intuisi manusia buat milih mana yang paling nyentuh, mana yang paling bisa bikin orang merasa. Butuh sentuhan manusia buat bikin cerita yang benar-benar ngena. Itulah perpaduan antara inovasi dan intensi. Dan ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting. Pertanyaan ini buat Anda semua. Dunianya lagi berubah, alat-alatnya makin canggih dari hari ke hari. Jadi, dengan semua kemungkinan baru yang ada di depan mata ini, gimana cara Anda akan menceritakan kisah Anda?